Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mimbar Gemar GEJ Peniel Surabaya dan GEJ Anugerah Cabang Kemendung hari ini Rabu 28 Juni 2023. Jadwal pembacaan kita hari ini terambil dari Mazmur 133. Mazmur 133 kita akan sama-sama belajar bersama dari ayat 1 sampai yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Nyanyian Siarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kerukunan adalah dambaan setiap kita. Kita mendambakan kehidupan yang rukun, baik itu sebagai suami istri. Kita mendambakan kehidupan yang rukun dalam rumah tangga kita bersama seluruh anggota keluarga kita. Kita juga mendambakan satu kehidupan yang rukun di dalam kita bermasyarakat. Dan terlebih lagi kita mendambakan kerukunan dalam kita berjemaat. Bapak Ibu Saudara, ada satu nasihat dalam bahasa Jawa yang sering kali kita dengar, yaitu rukun agawe santoso, krah agawe bubrah. Rukun agawe santoso, krah agawe bubrah. Yang artinya adalah kerukunan itu membawa satu kesejahteraan. Sebaliknya pertikaian atau pertengkaran akan mendatangkan kehancuran. Dan nasihat lain yang senada adalah bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Bapak Ibu Saudara, dari dua pepatah ini sangat jelas bahwa kerukunan itu sangat penting dan didambakan oleh kita semua dalam kehidupan kita bersama. Dan memang pada dasarnya setiap orang, setiap kita pasti menginginkan hidup rukun bersama. Dalam komunitas kita menginginkan satu keharmonisan, kerukunan. Tetapi dalam komunitas kita yang terdiri dari beberapa orang, beberapa individu yang mempunyai sifat karakter yang berbeda, dan terlebih lagi setiap orang mempunyai satu keegoisannya masing-masing, sehingga kerukunan itu tidak mudah terwujud. Bapak Ibu Saudara, kerukunan satu dengan yang lain memang tidak bisa secara otomatis terjadi. Tetapi kerukunan itu akan terjadi kalau ada upaya dari banyak pihak. Tidak hanya satu pihak saja, tetapi semua pihak yang terlibat di dalamnya. Jadi kerukunan itu tidak bisa secara instan terjadi, tetapi harus diupayakan. Bagaimana caranya? Kita akan lihat contoh dalam ayat yang terambil dari Roma pasal 15 ayat yang pertama sampai yang kedua. Bagaimana supaya kerukunan itu bisa terjadi? Roma pasal 15 ayat yang pertama sampai yang kedua, demikian firman Tuhan. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Ayat yang kedua, setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan kita demi kebaikan untuk membangunnya. Saya ulangi lagi, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Garis bawah ini,
jangan mencari kesenangan kita sendiri. Ayat yang kedua, setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Bapak Ibu Saudara, kerukunan tidak akan terjadi kalau kita masih mempertahankan keegoisan. Setiap individu yang ada di dalam komunitas harus menanggalkan keegoisannya masing-masing dan mengutamakan kepentingan yang lain di atas kepentingannya sendiri. Memang itu tidak mudah, tetapi tidak ada yang mustahil. Kalau kita mau mengupayakannya, maka kerukunan itu pasti bisa terjadi. Hidup bersama dengan rukun disampaikan di dalam Mazmur ini bagaikan minyak yang tidak hanya meresap dari kepala saja, tetapi turun di janggut dan ke leher. Kerukunan bagaikan embun yang menetes tidak hanya di Gunung Hermon, tetapi juga di gunung-gunung yang lain. Kerukunan itu akan mendatangkan berkat, bukan hanya kepada kita sendiri, tetapi kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kerukunan itu membawa kesejahteraan bagi semua anggota komunitas, baik itu dalam keluarga, bermasyarakat, maupun berjemaat. Hidup dalam kerukunan, maka seperti dalam ayat yang ketiga B, kita akan menikmati janji Tuhan. Apa itu janji Tuhan? Firman Tuhan berkata, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Berkat Tuhan akan dialami dalam satu keluarga yang rukun. Berkat Tuhan akan dialami dalam satu jemaat yang rukun. Persaudaraan yang rukun itu akan diberkati oleh Allah dan dikhususkan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah melalui mereka yang hidup rukun. Tuhan akan memberikan kita kepercayaan lebih saat, terutama ini dalam gereja, saat setiap pengurus yang ada di dalamnya, pengerja dan jemaat, semuanya hidup rukun, maka Tuhan akan memberikan kepercayaan lebih, sehingga Tuhan akan membuat gereja itu semakin besar untuk kemuliaan nama Tuhan, membawa jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Gereja itu akan terus berkembang karena ada kerukunan di dalamnya. Dalam Roma pasal 15 ayat yang kelima, biarlah ini juga menjadi doa kita bersama. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kita sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kita sesuai dengan kehendak Kristus. Bapak Ibu Saudara, saat kita mau meneladani pribadi Yesus yang penuh kasih, tidak egois, tapi mementingkan orang lain, maka kerukunan itu dapat terwujud di dalam hubungan kita sebagai suami istri, dalam keluarga kita, dalam bermasyarakat, dan di dalam gereja kita. Mari kenakan kasih yang mempersatukan. Jangan egois, tetapi biarlah kita mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan kita sendiri. Kalau kita ingin keluarga kita diberkati, mari kita hidup rukun. Kalau kita ingin gereja kita diberkati dan bertambah besar, mari kita hidup berjemaat dengan rukun. Saat kita rukun, maka Tuhan akan semakin memberkati kita dan Tuhan akan memakai kita untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini. Biarlah Tuhan tolong kami supaya kami boleh mengusahakan untuk hidup rukun, tidak mengutamakan kepentingan kami. Kami tidak egois,
tetapi kami boleh mengutamakan kepentingan yang lain, kepentingan bersama di atas kepentingan diri kami pribadi. Tuhan Yesus memberkati kami, Tuhan tolong kami supaya kami boleh meneladani Kristus yang terus memancarkan kasih, sehingga kami bisa menerima kelemahan saudara kami yang lain. Kami bisa menopang saudara kami yang lain, sehingga tercipta kerukunan dan berkat Tuhan tercurah atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, selamat bergemar, selamat beraktivitas, dan Tuhan memberkati.